Perkenalkan, kami dari kelompok matematika kelompok 6 dengan anggota kelompok Pin Indriani, Elisha, Ipa Sitio Pipa, dan Dia Maesara. Materi pertama di sini diferensial parsial. Sebuah fungsi yang mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Apabila y sama dengan fx, maka turunan hanyalah turunan y terhadap x. Dengan kata lain, y aksen sama dengan dy per dx. Sedangkan jika sebuah fungsi mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam pula, sesuai dengan jumlah macam variabel bebasnya. Jadi, jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Jika y sama dengan f dalam kurung x per z, maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu turunan y terhadap x atau do y per do x dan turunan y terhadap z atau do y per do z. Dengan demikian bisa dilihat dari gambar tersebut. Baik, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada y sama dengan x pangkat 3 plus 5z kuadrat min 4x kuadrat z min 6xz kuadrat plus 8z min 7. Kita turunkan terhadap x. Jadi menggunakan angka-angka yang ada variabel x-nya saja. Sini do y per do x sama dengan 3x pangkat 2. Kenapa? Karena 3 dikali 1, 3. Lalu pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2. Lalu kita menggunakan ini berarti min 8x z. 4 kali 2 itu 8 ya. Min ini ada x-nya 6z pangkat 2. Nah, lalu kita turunkan lagi ke z. Kita memakai angka-angka yang ada variabel z-nya. Sini ada do y per do z sama dengan ini ya, variabel yang ada z-nya 10z. Di sini 5 kali 2 10 min 4x kuadrat min 12xz ini plus 8 gitu. Lalu dari hasil ini pula masih bisa diturunkan lagi. Kita turunkan lagi terhadap x lagi. Sini 1a ya. 1a ada do y per do x. Kita turunkan terhadap x menjadi do kuadrat y per do x kuadrat sama dengan 3 dikali 2 6 ya, berarti menjadi 6x min ini 8z. Karena ini dianggap 0 ya, karena kita turunkannya terhadap x. Jadi yang ada variabel ininya, yang ini itu dianggap 0. Lalu masih bisa diturunkan lagi terhadap z. 1b. Sini ada do y per do z kan terhadap z menjadi do kuadrat y per do x kuadrat. Maaf. Do x do z.
Jadi sama dengan ini ya yang ada variabel z-nya min 8x min 12z. 6 kali 2 12. Seperti itu ya. Lalu nomor 2 kita turunkan kembali sama seperti 1A 1B. Nomor 2 ini juga masih bisa turunkan terhadap x dan z. 2A ya. Misal kita turun terhadap z dulu ya. Sini ada do y per do z terhadap z menjadi do kuadrat y per do z kuadrat. Jadi kita ambil yang ada z-nya, angka yang ada z-nya menjadi 10. Tadi kan di pertama 10z ya, menjadi 10 min 12x. 2b kita turunkan terhadap x, berarti di sini ada do y per do x menjadi do kuadrat y per do z do x menjadi min 8x min 12z. Itu kita lihat soal yang nomor 2. Satu hal ini masih bisa dapat diuraikan, yaitu 1A1 do kuadrat y per do x kuadrat terhadap x do pangkat 3y per do x pangkat 3 sama dengan 6. 6 ini terdapat pada yang mengandung variabel x. 1A2 do pangkat 2 y per do z kuadrat terdapat terhadap z do pangkat 3y per do x kuadrat do z sama dengan 8. 8 itu terdapat pada variabel z. 1b1 do kuadrat y per do x do z terhadap x do pangkat 3y per do x kuadrat do z sama dengan min 8. Min 8 itu terdapat pada variabel x. 1b2 do kuadrat y per do x do z terhadap z do pangkat 3y per do x do pangkat 2e do pangkat 3y per do x do kuadrat z sama dengan min 12. Min 12 itu terdapat pada 12 yang bervariabel z. 2A ini masih bisa diuraikan, yaitu 2A1 do kuadrat y per do kuadrat z terhadap x do kuadrat y per do x do kuadrat z sama dengan min 12. Min 12 ini terdapat variabel x. 2A2 do kuadrat y per do kuadrat z terhadap z sama dengan do kuadrat y per do z pangkat 3 sama dengan 0. 0 ini karena di sini tidak ada variabel z, maka dianggap 0. 2b1 do kuadrat y per do z do x terhadap x sama dengan
do pangkat 3 Y per do Z do kuadrat X sama dengan min 8. Min 8 ini terdapat variabel X. 2B2 do kuadrat Y do Z do X terhadap Z sama dengan do pangkat 3Y per do kuadrat Z do X sama dengan min 12. Maaf. Min 12 ini terdapat variabel 12. Ya, pembahasan yang kedua itu nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nilai-nilai ekstrim optimum dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai derivatif keduanya. Dan di sini ada rumus maksimum dan minimum. Jadi, bila mana maksimum do kuadrat Y per do X kuadrat itu kurang dari 0 dan do kuadrat Y per do Z kuadrat kurang dari 0 itu nilainya maksimum. Dan sebaliknya, bila lebih dari 0 itu rumusnya minimum. Materi selanjutnya yaitu tentang nilai ekstrim, yaitu ada dua, maksimum dan minimum. Di sini sudah ada contoh soal. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 12X dikurangi Z kuadrat ditambah 10Z kurangi 45. Di sini kita mencari nilai X terlebih dahulu. Do Y per do X sama dengan, kalau di sini kita mencari nilai X, min 2X diperoleh dari 2 dikedepankan dan X ditambah 12X. Oke, kita sederhanakan. Di sini kita mencari nilai X yaitu min 2X ditambah 12 sama dengan 0. Min 2X dipindah luaskan 12 ke sini menjadi min 12. X sama dengan min 12 per min 2 sama dengan X 6. Maka nilai X di sini 6 dan kita mencari nilai Z. Do Y per do Z sama dengan, di sini Z-nya itu min 2Z ditambah 10Z. Kita sederhanakan, min 2Z tambah 10Z sama dengan 0. Min 2Z 10 dipindah luaskan jadi min 10. Z sama dengan min 10 dibagi min 2 sama dengan Z 5. Maka kita sudah peroleh nilai Z nya 5 dan nilai X nya 6. Kita masukkan rumus. Mari kita substitusikan karena di sini sudah ada nilai X nya 6 dan Z nya 5. Kita masukkan rumusnya. Z Y sama dengan, maaf, di sini min X kuadrat ditambah X min Z kuadrat tambah 10Z kurangi 45. X nya itu sudah diperoleh 6, kita masukkan min 6 kuadrat ditambah 12 kali 6 dikurangi Z nya itu 5. Z 5 kuadrat ditambah 10 kali 5 dikurangi 45. 6 kali 6 min 36 tambah 12 kali 6 sama dengan 72 kurangi 5 kali 5 25 ditambah 10 kali 5 50 kurangi 45. Hasilnya yaitu 16. Oke. Karena kita akan mencari nilai maksimum dan minimumnya, maka kita uraikan dulu untuk do Y per do X terhadap X sama dengan
do kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan, karena kita mencari nilai X maka diperoleh min 2, karena di sini hanya ada variabel min 2 di X. Dan untuk nilai Z yaitu do Y per do Z terhadap Z sama dengan do kuadrat Y per do Z kuadrat, yaitu min 2. Min 2 sini diperoleh dari nilai Z. Maka kesimpulannya di sini, karena di sini do kuadrat Y per do X kuadrat dan do kuadrat Y per do Z kuadrat itu kurang dari 0, karena kan min 2 itu kurang dari 0, maka titik ekstrimnya itu maksimum. Dengan Y maksimumnya adalah 16 dari sini. Tidak. Contoh soal yang kedua, R sama dengan 3Q kuadrat min 18Q plus R kuadrat plus 8R plus 50. Untuk mencari nilai Q 3 kuadrat, do Pi per 2, do Q sama dengan 6. Dapat dinilai dari 6, ini 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Jadi Q-nya kita turunkan aja seperti ini. Untuk nilai R-nya do Pi per do R sama dengan 2R min 8. Dari nilai Q 6Q min 18 sama dengan 0. 6Q per 18 pindah ruas menjadi 18. Q sama dengan 3. Untuk mencari R-nya 2R min 8 sama dengan 0. 2R plus 8R sama dengan 4. Kita substitusikan ya. Nilai Q sama dengan 3, R sama dengan 4. R sama dengan 3 dikali 3 kuadrat min 18 dikali 3 plus 4 kuadrat min 8 kali 4 plus 50. Ini 3 dikali 3 kuadrat ya, sama dengan 27 min 54 plus 16 min 32 plus 50 sama dengan 7. Do P per do Q terhadap Q, do kuadrat P per do Q kuadrat sama dengan 6 kurang dari lebih dari 0 ya. Do P per 2 do R terhadap R, do kuadrat P per do R kuadrat sama dengan 2 lebih dari 0. Jadi kesimpulannya do kuadrat P per do Q kuadrat dan do kuadrat P per do R kuadrat lebih dari 0. Maka untuk ekstrim minimum dengan nilai minimum sama dengan 7.